Lanjut yang kedua, untuk fungsi dari pasar modal yaitu fungsi kekayaan. Dengan adanya pasar modal itu dapat digunakan sebagai alternatif untuk menyimpan kekayaan dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Dan kekayaan tersebut dapat dipergunakan kembali. Caranya bagaimana? Kalau mereka menginvestasikan dalam bentuk aktiva real, misalkan mobil, gedung, bangunan, itu nanti kan nilainya lama-kelamaan itu kan akan semakin turun, dan juga setiap tahunnya perlu adanya penyusutan. Akan tetapi untuk saham, obligasi, deposito misalkan, itu tidak ada depresiasi, tidak ada penyusutan dalam setiap tahun, dan nilainya itu akan mewakili dari kekuatan beli saat ini. Nilainya akan lama-kelamaan akan semakin naik. Jadi untuk fungsi kekayaan di sini sebagai alternatif itu saham, obligasi itu merupakan surat berharga yang dapat digunakan sebagai alternatif untuk menyimpan kekayaan. Yang ketiga, untuk fungsi likuiditas. Jadi kalau kekayaan yang disimpan dalam surat berharga itu bisa dilikuidasi melalui pasar modal dengan risiko yang sangat minimal. Jadi dengan bahas likuidasi surat berharga dengan biaya relatif murah dan lebih cepat, maka dengan pasar modal itu dikatakan sebagai ready market. Karena apa? Karena investor itu bisa menjual sahamnya kapanpun mereka menginginkan pencairan terhadap surat berharga tersebut. Walaupun kenyataannya memang lebih liquid dari uang. Terus selanjutnya dapat dikatakan sebagai atau mempunyai arti fungsi sebagai fungsi pinjaman, yaitu selain persoalan terkait dengan fungsi tabungan, kekayaan, likuiditas, juga punya fungsi pinjaman, karena dari ini pinjaman merupakan utang kepada masyarakat. Kalau dari investor itu memerlukan atau mereka mau mengambil untuk tambahan dana dari perbankan, mereka itu akan mempunyai kewajiban untuk memberikan angsurannya dalam setiap bulan. Tetapi kalau di bursa efek, maka bursa efek ini mereka tidak perlu memberikan angsurannya dalam setiap bulan. Mereka cukup memperbaiki kinerja dari perusahaannya saja. Dan perusahaan juga menjual obligasi di pasar modal untuk mendapatkan dana dengan biaya bunga yang rendah dibandingkan dengan bunga di bank. Maka dikatakan sebagai memudahkan dalam fungsi pinjaman, karena dari segi pembiayaannya juga lebih rendah dari perbankan. Lanjut ke yang selanjutnya terkait dengan fungsi pasar modal, yaitu bagi perusahaan, ada juga bagi investor, bagi perekonomian nasional. Bagi perusahaan, memberikan peluang bagi perusahaan untuk memperoleh sumber dana. Tadi yang saya sampaikan, sumber dana yang diperoleh dari pasar modal itu bisa jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendek maupun jangka panjang ini biayanya lebih murah dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan kalau mereka mendapatkan pinjaman dari perbankan. Dan juga mereka tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran dalam setiap bulannya. Bagi investor, memberikan ruang dan peluang untuk memanfaatkan return yang cukup tinggi, karena mereka mendapatkan keuntungannya dalam bentuk dividen ataupun capital gain. Perekonomian nasional itu bisa meningkatkan dan mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi secara makro, yaitu bisa ada penyebaran kepemilikan. Jadi tidak ada batasan bagi masyarakat itu untuk bisa memiliki saham dalam suatu perusahaan. Tidak ada kelas-kelas atau menggunakan kasta dalam pemilik perusahaan. Yang penting mereka mempunyai uang, mereka bisa berinvestasi. Jadi di sini untuk petani, pengusaha, pedagang, PNS dan sebagainya itu bisa menjadi pemilik dalam suatu perusahaan. Berarti kan di sini ada penyebaran kepemilikan. Mereka bisa menjadi pemilik dalam suatu perusahaan. Terus sebagai sarana aliran masuk investasi asing. Jadi baik itu WNI maupun WNA itu bisa menjadi pemilik dalam suatu perusahaan. Jadi untuk
saat ini, untuk pada pasar modal modern saat ini, untuk transaksi bukan hanya pada nasional saja, tapi juga banyak investasi asing. Sehingga mengakibatkan aliran dana masuk lewat kepemilikan sekuritas ini sangat tinggi sekali untuk di pasar modal. Jadi, menurut data, pasar modal menunjukkan rata-rata harian transaksinya itu mencapai 6 triliun per hari. Dan 60%-nya itu didominasi oleh investor asing. Karakteristik dan macam pasar modal. Pertama, memberikan prospek yang akan datang. Jadi, dengan adanya pasar modal itu memberikan prospek keuntungan bagi perusahaan pada masa yang akan datang. Prospek keuntungannya seperti apa? Jadi investor itu mereka sebagai pemilik saham itu mengharapkan akan memperoleh keuntungan berupa capital gain maupun bentuk dividen. High return, high risk. Jadi semakin tinggi investasinya kepada suatu perusahaan, maka pastinya juga resikonya yang akan didapat juga akan semakin tinggi. Maka di sini mereka berinvestasi di pasar modal itu berarti mereka juga berarti bermain ekspektasi pada masa yang akan datang. Karena apa? Probabilitasnya itu ketika returnnya maupun resikonya tinggi. Jadi kedua peluang tersebut sama-sama tinggi. Maka ketika mereka berinvestasi dengan resiko yang tinggi, keuntungan yang didapatkan juga akan tinggi sekali. Terus mengutamakan kemampuan analisis. Jadi untuk berinvestasi di pasar modal itu harus mengetahui untuk analisis, baik itu analisis teknikal maupun analisis fundamental. Terus siapa yang berani berspekulasi, pastinya juga mereka akan mempunyai peluang dan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jadi nilai spekulatif semakin nampak terutama bagi investor jangka pendek, yaitu mereka itu sangat mengejar capital gain, selisih antara harga beli dengan harga jual. Jadi untuk investor jenis ini transaksinya itu hanya kayak kapan ketika sahamnya itu harganya tinggi, maka mereka akan segera menjual sahamnya. Mereka akan beralih ke perusahaan yang lain untuk bisa mengejar capital gain. Selanjutnya untuk macam-macam pasar modal, ada pasar perdana, ada juga pasar sekunder, pasar ketiga maupun pasar keempat. Yang pertama untuk pasar perdana. Itu merupakan penawaran saham dari perusahaan, dari emiten itu untuk pertama kalinya. Jadi sebelum saham itu dijual atau diperdagangkan di bursa efek, saham itu harus melewati dulu yang namanya pasar perdana. Jadi untuk pasar perdana ini merupakan pasar yang memperdagangkan saham atau sekuritas lainnya yang dijual untuk pertama kalinya. Harganya itu tergantung antara kesepakatan antara pihak emiten dengan pihak dari penjamin emisinya. Untuk kemudian setelah emiten itu melepas harga sahamnya di pasar perdana, mereka akan mendapatkan tambahan modal. Jadi dari penjelasan itu menegaskan bahwa untuk pasar perdana itu saham yang bersangkutan untuk pertama kali diterbitkan emiten. Hasil penjualannya itu secara keseluruhan menambah dari modal emiten. Yang kedua, ada namanya pasar sekunder. Jadi setelah melewati pasar perdana untuk saham itu akan lanjut ke pasar sekunder. Jadi untuk harga saham di pasar sekunder itu ditentukan oleh permintaan dan penawaran dari pembeli maupun penjual. Besarnya permintaan dan penawaran itu dipengaruhi oleh ada faktor internal, ada juga faktor eksternal. Faktor internalnya berupa apa? Itu terkait dengan kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Contohnya apa? Harga per lembar sahamnya, bagaimana kinerja perusahaannya, profitabilitas perusahaan, sehingga mempengaruhi dividen perusahaan. Kalau eksternal itu dari luar perusahaan yang tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan. Misalkan saat ini
ada wabah corona, itu sangat mempengaruhi harga saham, pastinya juga akan menurunkan harga saham dalam suatu perusahaan. Jadi dapat disimpulkan untuk pasar sekunder itu merupakan pasar yang memperdagangkan saham sesudah melewati pasar perdana. Sehingga ketika saham itu sudah dijual di pasar sekunder, uangnya tidak masuk ke emiten, tetapi masuknya ke kas dari pemegang saham yang bersangkutan. Yang ketiga, pada pasar ketiga ada pasar keempat. Kalau pasar ketiga ini itu tempat perdagangan saham selain sekuritas di bursa. Untuk di Indonesia pasar ketiga dan keempat itu nggak ada. Jadi semenjak di 1 Desember 2007 itu dalam perjalanan pasar modal Indonesia, awalnya kan ada namanya Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Untuk saat ini, Bursa Efek hanya terpusat di Bursa Efek Indonesia saja. Yang ada pasar ketiga itu saat ini hanya di Belanda, itu dikatakan dengan Nasdaq. Jadi untuk alasan efisiensi, karena saham yang diperdagangkan di bursa paralel itu sudah dapat diperdagangkan lewat Bursa Efek Indonesia, maka untuk pasar ketiga itu di Indonesia tidak ada lagi. Kalau pasar keempat itu hanya perdagangan efek antar investor. Jadi di sini dikatakan untuk pengalian saham dalam jumlah yang besar. Misalkan PT Astra itu menjual sahamnya 15% ke perusahaan B. Itu tidak melewati di pasar sekunder karena ini dalam jumlah yang besar. Jadi untuk mekanisme jual beli di pasar keempat itu dikatakan sebagai block sell. Karena pengalian sahamnya itu terjadi langsung antara pemodal satu dengan pemodal yang lain.